Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakalan nerusin jenis-jenis gerak yang ada di kelas 10. Nah, nanti kamu belajarnya ada 3 jenis gerak. Yang pertama udah kamu pelajari kemarin, gerak lurus. Nah, yang kedua kita akan pelajari yang namanya gerak parabola. Bedanya tidak terlalu signifikan antara gerak parabola sama gerak lurus. Nanti parabola itu adalah perpaduan dua rumus pada gerak lurus yang kamu kemarin sudah tak ajarkan. Nah, makanya berkali-kali tak ingatkan. 4 rumus di gerak lurus, dimulai dari rumus GLB ataupun GLBB, itu wajib dihafalkan. Karena rumus itu yang bakalan kita pelajari lagi di bab ini dan bab selanjutnya di gerak melingkar. Nah, sekarang kita mulai pembahasan gerak parabola. Sebenarnya kenapa kok gerak ini dikatakan parabola? Sebenarnya karena gini, jadi misalkan sebuah objek fisis, katakanlah ini. Objek fisis ini dilemparkan atau bergerak dengan kecepatan VO membentuk sudut θ terhadap sumbu X. Nah, jadi geraknya nggak lagi lurus tapi diagonal. Nah, ketika benda dilemparkan dengan kecepatan itu dengan membentuk sudut tertentu, gerakannya mau nggak mau harus membentuk kayak gini. Nah, jadi intinya bola itu naik dulu. Nah, naik sampai ke puncak. Di sini tuh puncak, kemudian mau nggak mau dia harus turun. Nah, grafik kayak gini alias lintasan kayak gini itulah yang dinamakan dengan lintasan parabola. Itulah kenapa bab ini disebut dengan gerak parabola. Nah, kita mulai dari perputaran sumbunya. Dia kenapa kok geraknya bentuknya kayak gitu? Karena dilihat VO ini bentuknya miring. Sesuatu yang miring di fisika itu kan harus diuraikan. Nah, VO itu ternyata miring membentuk sudut θ. Kita wajib menguraikan VO itu menjadi penguraiannya. Bentar. Jadi VO ini kalau misalkan miring kan harus diuraikan. Penguraiannya kan mau nggak mau ke sini. Ini ke kanan. Kita sebut aja sebagai VO. Karena di sumbu X bergeraknya ke sumbu X, makanya disebut dengan VOX. Nah, terus yang satunya berarti kan kayak gini. Bentar. Nah, yang satunya itu kan berarti yang di sumbu satunya. Nah, karena yang di sumbu satunya itu sumbu Y, makanya kita sebut di sini sebagai VOY. Jadi VO nanti alias kecepatannya nanti itu ternyata punya dua jenis kecepatan, yaitu kecepatan di sumbu X yang dilambangkan dengan VOX dan kecepatan di sumbu Y yang dilambangkan dengan VOY. Nah, kita bahas per sumbu dulu. Karena dia ada dua sumbu, bahasnya per sumbu. Nah, dilihat VOX. VOX itu geraknya ke sumbu horizontal. Padahal kita tahu percepatan alami di dunia itu disebut dengan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi ini arahnya ke bawah yang dilambangkan dengan G. Nah, ternyata si VOX ini arahnya horizontal alias ke kanan. Padahal percepatan gravitasi arahnya ke bawah. Berarti kan intinya si VOX ini tidak akan dipengaruhi sama gravitasi. Wong tidak sesumbu. Karena geraknya VOX tidak dipengaruhi gravitasi, otomatis dia pun nggak punya percepatan. Kalau masih ingat, jenis gerak benda yang nggak punya percepatan disebut dengan gerak lurus beraturan, alias kecepatannya konstan. Nah, berarti kita punya satu kesimpulan. Jadi misalkan dia mau membahas yang di sumbu X, kita tahu bahwa, jadi kalau misalkan kita mau bahas yang di sumbu X, kita harus tahu. Karena tidak dipengaruhi gravitasi, makanya geraknya itu GLB alias gerak lurus beraturan. Ciri-cirinya kemarin apa? Kecepatannya
itu konstan. Kecepatan konstan alias GLB. Berarti gimana kalau misalkan kita pakai gambar? Ya berarti misalkan si VOX itu, katakanlah di awal-awal VOX-nya ketemu 10. Ya udah, misalkan dia geraknya ke atas, naik, VOX tetap akan bernilai segitu. Berarti sampai atas pun harus ditulis VOX. Misalkan naik lagi, ya tetap harus sama. Di sini pun juga VOX. Sampai puncak gimana? Ya tetap sama juga. Di sini tetap VOX. Pas turun gimana? Tetap sama wong GLB. Nah, di sini VOX, mau turun lagi tetap VOX. Sampai bawah pun, jadi sampai tanah, kecepatannya tetap VOX. Itu peraturannya. Jadi kecepatan di sumbu X atau kecepatan horizontal pada gerak parabola karena tidak dipengaruhi percepatan gravitasi akan tetap alias kecepatannya konstan. Nah, sekarang tak pancing ke rumus GLB. Kemarin tak suruh ngafalin 4 rumus karena pengen kita turunkan ke rumus gerak parabola. Jadi nanti suatu saat ketika kalian lupa rumus gerak parabola, kalian bisa nurunin dari rumus gerak lurus. Nah, sumbu X kan geraknya GLB. Rumus GLB itu cuma ada satu, di mana S sama dengan V kali T. Ini rumusnya GLB. Nah, padahal kita mau menurunkan dia ke rumus gerak parabola. Nah, cara menurunkannya gimana? S itu kan jarak. Nah, kita lihat jaraknya gerak parabola itu kan kita sebut sebagai X atau sumbu X. Ya udah, berarti si S ini kita ganti jadi X. Sama dengan, ya tulis sama dengan. V-nya gimana? V-nya juga dilihat. Dia yang berlaku apakah VOY, apakah VO, apakah VOX. Kan kalau di sumbu X jelas. Di sini yo VOX. Makanya V yang di GLB kita ganti jadi VOX. Dikali tetap dikali, T pun juga tetap T. Nah, jadi ini mencari jarak horizontal pada gerak parabola. X sama dengan VOX kali T. Nah, VOX ini ternyata masih bisa dijabarkan. Caranya gimana? Kita pakai trigonometri aturannya. Kalau kita lihat pada gambarnya, yang hitam ini VO, VOX yang hijau ini sama theta itu kan membentuk aturan trigonometri. VOX ini kan posisinya menempel. Menempel itu biasanya disebut dengan samping. Nah, samping itu sin apa cos? Samping itu harusnya adalah cos. Makanya perumusan X pun kita bisa dijabarkan jadi X sama dengan tadi kan cos. VO tetap ditulis VO. Nah, X-nya diganti sebagai cos theta. Nah, kalau udah ya udah kalikan T. Jadi simple, kamu tinggal pahami aja rumus SVT, tinggal masukkan konsep-konsep gerak parabola. Nah, ketemu satu rumus gerak parabola, X sama dengan VO cos theta kalikan T. Itu kalau yang di sumbu X. Ingat, di sumbu X, karena tidak dipengaruhi gravitasi, geraknya GLB alias kecepatannya konstan. Nah, kita lihat sumbu yang lain, yaitu sumbu Y alias alias di situ kita sebutnya sebagai VOY. Kita analisis satu-satu. Lihatan arah VOY. VOY itu kan arahnya ke atas. Padahal percepatan gravitasi arahnya ke bawah. Harusnya dia kan berlawanan. Lek berlawanan harusnya dipercepat apa diperlambat? Harusnya kan diperlambat. Wong berlawanan sama percepatannya. Otomatis, jadi nulisnya kesimpulan gini. Karena dipengaruhi gravitasi, makanya gerak E nanti harus GLBB. Nah, bedakan sama yang di atas. Di atas mereka nggak dipengaruhi gravitasi, makanya GLB. Kecepatannya konstan. Kalau sekarang, karena dia dipengaruhi gravitasi, makanya gerak E GLBB. Alias, kalau yang atas itu kecepatannya konstan, yang di sini
kecepatannya itu harus berubah. Nah, berubahnya gimana? Dilihat VOE ini awalnya bergerak itu kan naik. Sing VOE ini naik, percepatan gravitasinya turun. Harusnya gerak benda itu mergo berlawanan dengan percepatannya harusnya diperlambat. Makanya misalkan VOY dari awal bergeraknya 10 meter per sekon. Berarti kan semakin ke atas semakin entek kecepatannya karena diperlambat. Jadi kalau kita gambar, DE di sini sudah bukan VOY lagi, tapi disebut sebagai VY yang lain, sebut aja sebagai V1Y. Naik lagi gimana? Ya semakin Nah, di sini sebut sebagai V2Y. Sampai puncak gimana? Karena DE terus diperlambat, terus berkurang. Pada akhirnya, di puncak sini kita tulis saja V3Y sama dengan 0. Jadi kecepatan Y di puncak itu sama dengan 0. Tapi nggak boleh dikatakan kecepatan gerak parabola di puncak sama dengan 0, itu salah. Yang sama dengan 0 itu cuman kecepatan di sumbu Y aja. Sedangkan VOX tetap ada, yang hijau-hijau ini VOX. Nah, itu kalau misalkan pas naik. Nah, pas turun gimana? Kalau turun kan berarti searah dengan gravitasi. Berarti DE geraknya dipercepat. Misalkan awalnya dari 0, pas turun ya bertambah terus semakin besar. Nah, makanya awalnya 0, katakanlah di sini sudah muncul. Ada V, katakanlah 4Y. Semakin ke bawah lagi ya semakin besar lagi. Katakanlah di sini sebagai V5Y sampai tanah, ya berarti kecepatannya yang paling besar. Nah, di sini katakanlah V6Y. Tapi ternyata ketika dihitung, VOY sama VOX ketika diresultankan kan jadinya V0. Nah, sampai tanah, ternyata VOX sama VOY, kalau misalkan kita mau resultan lagi, ternyata DE sama dengan si V0. Nah, di sini ternyata sama dengan V0. Jadi intinya kalau budal 10 sampai tanah juga 10. Kalau naiknya 15 sampai ke tanah juga 15. Lah terus pas sampai di udara gimana? Ya sama aja ternyata. Ketika di sini, di posisi sini V1Y ke atas V0X ke kanan, kalau diuraikan misalkan dapatnya V1 katakanlah. Nah, ternyata di ketinggian yang sama, jadi di samping ini, kalau misalkan dia diresultan lagi, ternyata padoplek. Jadi misalkan yang kiri V1, ternyata yang kini juga V1. Jadi intinya misalkan pas di atasnya sini itu 8 meter per sekon, pas mau turun juga 8 meter per sekon. Bedanya yang kiri itu waktunya, kecepatannya itu pas naik, yang kanan kecepatannya itu pas turun. Nah, sing kiri juga sama. Jadi misalkan di sini tinggal 5 meter per sekon, katakanlah disebut sebagai V2. Pas turun pun ternyata juga sama. Sebutnya di sini V2. Jadi intinya kita bisa dapat tulisan gini. Kelajuan di ketinggian yang sama harus sama. Ya, jadi tinggal dilihat kalau ketinggiannya sama, entah dia pas naik, entah dia pas turun, besar kelajuannya itu harus sama. Jadi nggak boleh dikatakan, misal dia naik dengan kecepatan 20 sampai tanah berapa? Jangan ngomong 0. Itu salah. Ya yang benar sampai tanah pun sama, alias 20 meter per sekon. Cuman dilihat bedanya arahnya tok. Jadi kalau misalkan pas naik, arahnya ya naik. Kalau pas turun, arahnya juga turun. Itu secara konsep. Nah, berarti itu secara konsep udah selesai. Kita sekarang menurunkan ke rumusnya. Karena dia di situ bilangnya GLBB, makanya kita tulis saja rumusan GLBB. Ditulis saja di sini. Misalkan VT sama dengan V0 plus A kali T, itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua juga harus ingat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali S. Rumus yang ketiga, S sama dengan V0 kali T plus setengah AT.
T kuadrat. Itu rumus GLBP yang paling dasar. Nah, sekarang kita mau menurunkan dia ke rumus gerak parabola. Kalau misalkan di sini mintanya VT, tulis saja dulu VT. Nah, bedanya apa sama yang di sumbu X tadi? Cuma dilihat sumbunya tok. Kalau yang tadi, V-nya kan ditulis V0X. Kalau misalkan VT ini ya ditulis, karena sumbunya sumbu Y, ya tulis saja VT Y. Sama dengan V0-nya, ya ditulis V0Y. Nah, plus ini dilihat arah geraknya. Kan di sini plus. Tapi dilihat arah gerak parabola, itu yang pertama kali arahnya ke atas. Ke atas itu berlawanan sama gravitasi. Makanya plus A itu kita ganti jadi minus. Percepatannya kan pakai percepatan gravitasi. Makanya si A kita ganti jadi G. T-nya tetap ditulis T. Jadi VTY sama dengan V0Y min G kalikan T. Rumus yang pertama. Rumus yang kedua tetap sama juga. Jadi sini tulis saja VTY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat. Plus C diganti minus, 2 tetap 2, A-nya diganti G. Nah, S ini itu kan jarak mendatar, harusnya kalau di gerak lurus. Tapi kalau misalkan kita pakai gerak parabola, itu jangan kamu tulis sebagai H. Oke lah, bisa. Kalau di beberapa buku mungkin bilangnya H. H itu ketinggian. Tapi perlu diketahui, gerak parabola yang dimaksud di sini, Y atau H yang di bukumu itu bukan ketinggian. Tapi lebih tepatnya itu posisi. Jadi lebih amannya jangan ditulis H di rumus. Kita tulis saja sebagai posisi di sumbu Y alias Y. Jadi rumusnya VTY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2GY. Itu rumus yang kedua. Rumus yang ketiga, S-nya diganti sebagai tetap Y sama dengan V0Y kalikan T min setengah G T kuadrat. Itu rumus 3 gerak parabola. Itu kan karena masih ada YY, ya berarti bisa kita uraikan lagi. Kalau yang di atas, VOX itu kan penguraiannya VO cos. Otomatis kalau misalkan di sini VOY, kita menguraikannya ya menjadi sinus. Makanya di sini VTY sama dengan V0Y diganti jadi V0 kali sin theta, kurung dulu, baru minus G kalikan T. Otomatis rumus yang bawah sama plek. VTY kuadrat sama dengan V0 sin theta, kurung dulu baru dikuadratin, min 2G kalikan Y. Nah yang terakhir, ya tulis saja Y sama dengan V0 sin theta kalikan T min setengah G T kuadrat. Nah, ini rumus paling dasarnya gerak parabola. Jadi, bentar. Jadi ada yang satu ini, X sama dengan V0 cos theta kali T, sama yang 3 ini. Cuman hati-hati, kita harus tahu geraknya di sumbu apa. Jadi nanti misalkan ini sebenarnya konsep dasarnya gerak parabola. Jadi nanti misalkan jenis geraknya itu jenis gerak yang lain, kamu jangan terpaku bahwa di sumbu X pasti GLB, bahwa di sumbu Y pasti GLBP. Itu berbeda, tergantung konteks soalnya. Dilihat apakah sumbu itu dipengaruhi percepatan atau tidak. Cuman analoginya kayak gini. Nah, itu sebenarnya 4 rumus ini udah selesai babnya harusnya. Cuman di beberapa buku itu dikasih rumus, bukan rumus cepat tapi rumus jadi. Nah, daripada kamu ngafalin rumus jadi itu, tak ajak menurunkan rumus-rumus yang ada di bukumu. Nanti perumusan di bukumu ada 4. Yang pertama itu kamu disuruh mencari waktu mencapai titik tertinggi. Jadi waktu untuk misalkan bola yang merah ini pas ditembakkan sampai ke titik tertinggi alias Y maksimum.
Nah, gimana mencari waktu mencapai titik tertinggi? Kita lihat aturannya. Di titik tertinggi, itu kan kita tahu bahwa kedua kecepatannya punya karakteristik sendiri-sendiri. Yang pertama V3Y sama dengan 0, sama VOX-nya tetap ada. Kalau misalkan kita bilangnya ketinggian tertinggi, berarti fokusmu ke sumbu Y. Nah, berarti kita tulis saja di situ bahwa VTY-nya alias V akhirnya sama dengan 0. Nah, tulis saja di sini. Jadi di titik tertinggi, VTY-nya alias kecepatan akhirnya sama dengan 0. Nah, yang dicari itu T. Kira-kira pakai rumus apa? Kan VTY-nya pasti 0, yang dicari T. Kalau kita lihat, 3 rumus ini yang paling ada semua. Jadi intinya misalkan rumus yang ketiga, itu kan butuh ketinggian. Padahal kita nggak tahu ketinggiannya. Yang kedua pun juga ada ketinggian alias Y. Kita juga nggak tahu ketinggiannya. Jadi rumus kedua sama ketiga itu jangan dipakai. Mau nggak mau kita harus pakai rumus yang pertama. VTY sama dengan V0 sin theta min G kalikan T. Tulis saja di sini. VTY sama dengan V0 kali sin theta min G kali T. VTY-nya berapa? Ya 0, karena di titik tertinggi VY-nya sama dengan 0, ditulis 0. V0-nya tulis V0, sin theta tulis sin theta. Nah, min G kali T ini kita harus pindah ruas. Min pindah ruas ke kiri ya, jadi plus. Makanya di sini GT sama dengan V0 kali sin theta. Terus, karena mintanya itu T, ya udah, berarti tulis saja di sini T sama dengan tulis di sini bahwa berarti T itu sama dengan V0 kali sin theta per G. Nah, berarti ini bisa kita sebut sebagai waktu, jadi T untuk mencapai Y maksimum. Berarti TY max. TY max sama dengan itu, V0 sin theta kalikan G. Nah, itu rumus yang pertama. Jadi terserah kamu mau menghafalkan rumus yang warna ungu atau mau menurunkan, terserah. Jadi nanti kalau misalkan lebih amannya, hafalkan aja. Kalau suatu saat lupa, ya tinggal diturunkan. Nah, itu untuk mencapai titik tertinggi. Nah, sekarang mencari waktu juga, tapi beda cerita. Jadi dia yang ditanyakan mencari waktu, untuk mencapai jarak maksimum. Nah, waktu untuk mencapai jarak maksimum. Jadi kalau misalkan yang atas tadi itu dari mulai bola dilempar sampai yang paling tinggi, sekarang dia itu yang dicari dari mulai dilempar sampai kembali ke tanah. Nah, diingat kemarin, kalau masih ingat GLBB waktu di gerak vertikal. Ketika dia naik sama ketika dia turun, waktunya itu harus sama. Gerak parabola yang mengikuti aturan itu. Jadi misalkan dia naik waktunya itu butuh 5 sekon, berarti otomatis pas turun pun juga harus butuh 5 sekon. Kalau misalkan yang ditanyakan dimulai dari naik sampai turun lagi, ya berarti kan 2 kalinya. Berarti kita bisa tulis di sini bahwa tulis saja di sini. Jadi untuk mencapai X maksimum, dia itu harus 2 kali untuk mencapai Y maksimum. Jadi misalkan mencapai titik tertinggi itu 10 sekon, otomatis untuk mencapai jarak yang paling jauh harus 20 sekon. Nah, kalau udah kita tahu konsepnya kayak gitu, tinggal dicari aja. Pengennya kan cari T. Tulis saja TX max, waktu untuk mencapai jarak maksimum. Ya, otomatis tulis saja. Dia itu, bentar, tak ganti warna. Nah, kalau misalkan dia ditanyakan itu T, tapi untuk mencapai X maksimum, ya udah berarti ya 2 kalinya
T untuk mencapai Y maksimum. T maksimum kita udah dapat atasnya. Tulis di situ V0 kali sin theta per G. Nah, ini rumus yang kedua. Jadi kalau TY max-nya itu cuman V0 sin theta per G, otomatis TX max-nya yaitu 2 kali V0 sin theta per G. Itu rumus yang kedua. Rumus yang ketiga biasanya disuruh cari yang maksimum-maksimum juga, cuman bukan lagi waktu, tapi sekarang ketinggiannya. Nah, berarti yang ketiga itu biasanya disuruh mencari rumus ketinggian maksimum. Nah, ditanyakan mencapai ketinggian maksimum. Kembalikan juga ke tadi. Tadi dek ketinggian maksimum yang terjadi VTY-nya itu kan sama dengan 0. Ya udah, pakai aja itu dulu. Pokoknya pakai yang pasti-pasti. Yang pasti di sini VTY-nya sama dengan 0. Nah, yang dicari ketinggian alias Y. Kembalikan, kita milih rumus sekarang. Kalau misalkan pakai rumus yang pertama, itu nggak punya Y. Itu pakai rumus yang kedua, VTY-nya pasti 0, V0-nya ada. Nah, ternyata pakai rumus yang kedua itu bisa pakai. Kita pakai rumus itu berarti. Tulis dulu VTY kuadrat sama dengan V0 sin theta kuadratkan min 2GY. VTY-nya masukkan 0. Nah, ini dikuadratin coba. V0 kalau kuadratin kan V0 kuadrat. Sin theta kalau dikuadratin kan jadinya sin kuadrat theta. Tulis juga di sini 2GY. Sama kayak tadi, yang minus harus pindah ruas. Jadi di sini 2GY sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta. Nah, berarti didapat Y-nya. Nah, sebentar. Berarti kita dapat rumus Y maksimum. Nah, kalau pengennya Y sendirian, katakan atau tulis. Otomatis 2G itu harus pindah ruas. Berarti rumusnya Y maksimum, ya gini. V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G pindah sini. Jadi itu rumus yang ketiga. Nah, rumus yang terakhir biasanya yang disuruh mencari itu adalah rumus, kalau yang tadi itu ketinggian maksimum, sekarang yang dicari itu adalah jarak maksimum alias yang disumbu X. Kalau yang disumbu X berarti fokusmu ya cuman rumus disumbu X. Rumus disumbu X ternyata rumusnya cuma satu. X sama dengan V0 cos theta kalikan T. Wes, pakai rumus itu dulu. Tulis itu, jadi X sama dengan V0 cos theta kalikan T. Nah, kalau misalkan kita pakai analogi, kalau misalkan dia yang ditanyakan jarak maksimum, T-nya harusnya pakai apa? Ya, kalau misalkan X-nya maksimum, T-nya juga harus TX maksimum. Makanya ditulis di sini, X maksimum sama dengan V0 kali cos theta, TX maksimum dimasukkan di sini. Itu 2 kali V0 kali sin theta per G. Nah, berarti bisa dijabarkan nih. Jadi X maksimum V0 kali V0 kan V0 kuadrat. 2 ditulis 2, sin theta tulis sin theta, cos theta juga ditulis cos theta per G. Nah, sebenarnya ini rumus jadinya X maksimum sama dengan V0 kuadrat 2 kali sin theta cos theta per G. Cuma diingat, 2 sin theta cos theta ini adalah salah satu dari identitas trigonometri. Masih ingat 2 sin theta cos theta itu adalah sin 2 theta. Makanya kalau misalkan kita mau rangkepkan lagi si rumus itu, jadinya akhirnya kita punya rumus yang paling sederhana, X maksimum sama dengan V0 kuadrat kali sin 2 theta per G. Nah, ini 4 rumus yang biasanya ada di buku-buku sekolah. Jadi yang pertama mencari waktu
untuk mencapai ketinggian maksimum alias Tmax rumusnya ini. Yang kedua yang dicari waktu juga, cuman sampai jarak atau jangkauan maksimum pakai rumus yang ini. Yang ketiga yang dicari ketinggian maksimum pakai rumus yang ini. Nah, rumus yang keempat yang dicari jarak maksimum pakai rumus yang ini. Jadi intinya gerak parabola itu jangan terlalu ngafalin rumus. Jadi seakan-akan nanti tiap gerak itu punya rumus sendiri-sendiri. Sebenarnya rumus dasarnya alias rumus paling konsepnya itu ya rumus GLB sama GLBB. Yang lainnya itu cuman tinggal kamu turunkan. Dan ya di analisis saya, DE dipengaruhi gravitasi apa? Enggak. Tapi jangan pernah ngafalin gerak parabola bahwa selalu konstan rumusnya udah X sama dengan V0 cos kali T, VTE sama dengan V0 sin theta min GT. Jangan ngafalin itu. Apalagi ngafalin yang 4 ini. Jangan. Karena nanti kalau misalkan soalnya itu bentuknya beda, nanti rumusnya juga harus beda. Cuman cara menurunkan rumus kayak tadi. Nah, bab ini selesai. Kalau misalkan nanti ada yang ditanyakan, silahkan chat. Saya akhiri, gerak parabola. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakalan nerusin jenis-jenis gerak yang ada di kelas 10. Nah, nanti kamu belajarnya ada 3 jenis gerak. Yang pertama udah kamu pelajari kemarin, gerak lurus.